Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya Arya Rahmansyah dan Nivia Sufriana akan melanjutkan materi yaitu tentang data selection dan data transformation. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam data selection. Data selection merupakan salah satu tahapan dalam data preprocessing. Data selection dapat didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai dan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Lalu tujuan utama dari data selection untuk menentukan jenis data yang sesuai, sumber dan instrumen yang memungkinkan peneliti dapat menjawab pertanyaan dari hasil penelitiannya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat memilih data, seperti jenis dan sumber data yang tepat memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara memadai. Lalu prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data, tidak mudah untuk melepaskan pemilihan jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya. Lalu di dalam data selection, data tersebut dapat terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada kualitatif itu terdapat teks, gambar, audio atau video, dan sejenisnya. Lalu pada kualitatif itu dapat dipresentasikan sebagai angka atau pengukuran tingkat interval dan rasio. Nah, berikut merupakan contoh pengimplementasian data selection dalam proyek kami, yaitu memprediksi rating aplikasi Google Play Store. Di sini terdapat data sebelum di selection. Data masih terdapat app name, app ID, kategori, rating, install, price, currency, size, last update, dan content rating. Nah, pada slide ini data sudah dilakukan selection. Kita hanya mengambil app name, kategori, rating, install, dan size. Alasan kami mengambil atribut-atribut tersebut yaitu pada app name supaya kita tahu apa nama aplikasinya. Lalu kategori itu untuk mengetahui aplikasi tersebut masuk dalam kategori apa, apakah dia komunikasi, game, atau sejenisnya. Lalu pada rating, agar kita tahu aplikasi tersebut sudah termasuk baik, kurang baik, atau sangat baik. Nah, untuk install, supaya kita mengetahui jumlah penginstalan pada aplikasi tersebut, dan untuk size, supaya kita tahu besar ukuran aplikasi tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahap keempat pada proses data mining, yaitu data transformation. Nah, apa itu data transformation? Data transformation merupakan proses merubah pre-proses data menjadi transformasi data, yang mana data transformation ini digunakan untuk mengubah bentuk data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Nah, dalam transformasi data ini ada 5 teknik yang dapat kita lakukan untuk melakukan transformasi data. Yang pertama ada smoothing, kedua generalization, ketiga normalization, keempat aggregation, dan yang kelima attribute construction. Pada tahap smoothing, yang dapat kita lakukan adalah jika data itu mengandung noise atau nilai yang tidak valid terhadap data yang di-mining. Nah, pada teknik untuk smoothing ini terdapat 3 teknik. Yang pertama ada clustering, lalu binding, dan regression. Nah, pada tahap clustering ini digunakan untuk menyingkirkan outliers atau keluar jauh-jauh dari cluster atau centroid data yang memiliki noise. Sedangkan metode binding dilakukan dengan memeriksa nilai tetangga, yaitu nilai-nilai yang ada di sekelilingnya.
Kalau pada regression, linear regression ini memodelkan sebuah random variabel, di mana Y atau disebut respon variabel sebagai sebuah fungsi linear dari random variabel yang lain, sedangkan X disebut sebagai prediktor variabel. Dengan persamaan empiris, Y sama dengan alpha ditambah beta X, di mana alpha dan beta adalah koefisien regresi. Teknik untuk melakukan transformasi data, yang pertama itu ada generalization, yaitu data primitif atau mentah, atau data dengan level rendah digantikan oleh data yang memiliki konsep lebih tinggi melalui penggunaan hierarki konsep. Sedangkan normalization atau normalisasi adalah proses transformasi di mana sebuah atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil, seperti min 1,0 sampai 1,0 atau 0,0 sampai 1,0. Teknik yang ketiga yaitu teknik aggregation, adalah operasi summary atau peringkasan diaplikasikan pada data numerik. Teknik yang terakhir yaitu ada attribute construction, yaitu atribut yang baru dibentuk dan ditambahkan ke dalam kelompok atribut yang telah ada. Selanjutnya yaitu proses pada data transformasi, terdiri atas 6 proses. Yang pertama yaitu data discovery atau penemuan data. Nah, langkah ini membantu analis memutuskan apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan data ke dalam format yang diinginkan. Kedua, ada data mapping atau pemetaan data. Selama fase ini, analis melakukan pemetaan data untuk menentukan bagaimana masing-masing bidang dimodifikasi, dipetakan, difilter, digabungkan, dan diagregasi. Proses yang ketiga yaitu data extraction atau ekstraksi data. Selama fase ini, analis mengekstrak data dari sumber aslinya. Lalu yang keempat, kode generation and execution atau pembuatan dan eksekusi kode. Nah, setelah data diekstraksi, analis perlu membuat kode untuk menyelesaikan transformasi. Nah, seringkali analis menghasilkan kode dengan bantuan platform atau alat transformasi data. Yang kelima, review atau ulasan. Setelah mengubah data, analis perlu memeriksanya untuk memastikan semuanya telah diformat dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu sending atau mengirim. Nah, langkah terakhir ini melibatkan pengiriman data ke tujuan targetnya. Targetnya itu mungkin gudang data atau database yang menangani data terstruktur dan tidak terstruktur. Baik, langsung saja kita masuki contoh implementasi data transformation pada project, di mana project kami ini tentang implementasi data mining dengan algoritma Random Forest untuk memprediksi rating aplikasi Google Play Store. Jadi, kami melakukan transformasi pada data rating. Yang awalnya data rating itu menggunakan integer seperti yang ditampilkan pada tampilan presentasi ini. Setelah melakukan transformasi pada data rating dengan menggunakan aplikasi atau software Jupyter dengan masukkan coding for index, row, indef, iterows, apabila rating lebih dari 3, maka rating akan menghasilkan nilai baik. Sedangkan apabila kurang dari 3, maka akan menampilkan nilai kurang baik. Berikut merupakan tampilan data rating sesudah ditransformasi, di mana yang awalnya data rating itu menggunakan integer, lalu berubah menjadi tipe string. Seperti pada kolom 0 itu rating baik, 1 baik, dan seterusnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beraktivitas.